berani datang nggak? Tahu? Masa kalah sama aku? Aku aja datang 3 kali lo, tau? Aku bilang, yo datang lo, ini bu. Terus apa sih sing manggili kamu? Tanyain namanya, gitu kan? Namanya Rosa, yo. Tulis tuh, kamu. Ibu bilang yang manggil Pak Hasto namanya Rosa. Nah, kalau lo berani nulis tuh, nah, lo angkat tangan deh, Pak awalnya. Enak aja, emangnya siapa dia? Betul nggak? Iya, dia manusia juga, gile. Nanti pasti pulang ini kalau udah kedengeran nih berita, wah ibu bla. Terus pasti deh gimana cara manggil Bu Mega ya bla gitu. Gua panggilin seluruh ahli hukum mau datang semua nggak ikut saya. Ayo. Iya lah. Enak aja. Yang korupsi didiemin terus orang yang ini gile. Nasrid Kusnadi Sopo. Ya, selain menantang KPK, Megawati juga mengatakan dan menuduh bahwa terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematif dan masif atau TSM. Bilang loh, TSM tuh memang ada kok. Kenapa kalian gak berani ngomong? Kalau saya bilang apa itu, saya suka lupanya ini karena saya kalau singkatan suka bodoh. Nah, apa ada? Kalau saya ngomong gini lalu wartawan nulis Ibu Megawati tahu kopnya gede mengatakan itu TSM ada, boleh. Terus saya mau dipanggil polisi, gitu. Ayo lah, orang buktinya aja tapi diumpetin kan gampang aja lu. Jangan gitulah kan gitu. Karena apa? Pemimpin apa sih nomor 1? Bapak saya bilang, kamu kalau jadi pemimpin, saya kan suka cerewet. Kalau pemimpin itu apa toh Pak? Kok mimpin gitu. Pemimpin itu kayak bapak. Itu dari SD saya diajari. Terus untuk apa? Untuk kamu mengayomi rakyatmu seluruhnya. Seluruhnya. Kan berarti criss cross kalau dengan TSM toh. Terus udah gitu pada takut karena dengan apa? Melihat yang namanya ilalang bergoyang aja udah gemeteran. Itu ilusi, tahu nggak? Ntar aku ngarang deh. Namanya lagunya, koknya ilalang yang bergoyang. Lo nyanyiin ya wartawan. Lo boleh no. Terus udah gitu mau dipanggil polisi. Oh Ibu Mega udah jadi provokator. Udah enak banget. Provokator tuh apa toh? Ayo tak panggil, berani nggak kamu suruh maju ke sini wartawan? Siapa angkat tangan? Kamu yang mau jadi sukarelawan maju sini, angkat tangan wartawan. Salah satu aja. Gak ada yang berani toh? Ngek. Untuk menerjemahkan ilalang yang bergoyang, gitu. Keren nggak? Terus mau dibilang provokator, ya cabut aja ilalangnya. Tahu nggak ilalang itu apa? Rumput toh. Lah ya. Kok sutama? Tinggi. Gawat. Itu kan bisa semua. Ya, selain menantang KPK, Megawati juga dan menuduh bahwa terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematif dan masif atau TSM. Anak-anak saya terus mau supaya kenapa sih kalian dibegitukan? Karena mereka takut kalah dan iya, mereka pasti kalah oleh kita di dalam 1 putaran. Sanggup apa tidak? Awas kalau bohong lo. Kan ibu akan lihat nanti di tempat coblos-coblos. Hati-hati kecurangannya lo. Sekarang udah pada pusing lo. KPU.
Bawaslu, kemana kamu? Kemana kamu? Namanya keren. Badan apa yuk? Pakai pengawas. Ya, itulah sesumbarnya Megawati Soekarno Putri yang mengatakan terjadinya kecurangan secara sistematif dan masif. Namun demikian tuduhan itu tidak bisa dibuktikan di pengadilan atau Mahkamah Konstitusi. Mengenai tuduhan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Gibran juga mengatakan buktikan saja. Mas kemarin juga sempat Bu Megawati kan menyebut adanya dugaan kecurangan pemilu karena kan dari proses MK seperti itu. Tanggapan Mas Gibran seperti apa, Mas? Dibuktikan saja kalau ada kecurangan, dibuktikan dan dilaporkan saja. Ada tudingan aparat Gerindra dukung timnya Prabowo Gibran gitu, Mas. Kenapa hal itu? Ya dilaporkan aja kalau ada bukti. Kalau sejauh ini tim Prabowo Gibran apa juga pernah mengalami hal tersebut, Mas? Mungkin aparat yang tidak netral juga kan Kalau ada keanehan kecurangan silakan dilaporkan aja. Itulah tantangan Gibran apabila terjadi kecurangan di dalam pemilu untuk melaporkan. Namun demikian, seperti kita ketahui bersama bahwa laporan-laporan kecurangan yang dilakukan dan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi semuanya tidak ada buktinya alias kalah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Rahmawati juga pernah menuduh Megawati menggunakan kekuatan senjata untuk makar kepada pemerintahan Gus Dur. Secara objektif yang disebut makar itu adalah Megawati Soekarno Putri. Ketika Gus Dur memerintah, Gus Dur sudah mengatakan milih Khairuddin Ismail sebagai Kapolri, tapi Mega melakukan insubordinasi pembangunan terhadap presiden. Dia melakukan apa? Yang dipilih ada di Mantoro. Kemudian dia pecah belah lagi TNI Polri. Moncongnya yang namanya waktu itu Jenderal Amizat sebagai KSAD, saya ingat sekali karena saya ada di istana waktu itu sama Gus Dur. Itu moncongnya sudah diarahkan ke istana. Itu yang namanya makar, unsurnya masuk menggunakan kekuatan bersenjata. Nah sedangkan kami ini apa? Selama pengajuan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Saya melakukan itu. Nah itu kalau mau bicara tentang Pak Kiflan, jadi saya juga bingung, kok dikit-dikit orang mau makar, orang bicara people power makar, itu hak kedaulatan rakyat. Masa rakyat harus bungkem, ya? Dengan keadaan kemiskinan, pengangguran, kita kena segala macam musibah, yang namanya utang piutang begitu banyak sekali, kok nggak boleh melakukan semacam, ya kalau orang jalanan tuh curhat lah. Kalau kita mau elitis ya kritik gitu kan ya. Kenapa belum sudah dikatakan makar? Sekarang Megawati bagaimana itu? Saya mau tanya tuh ahli hukum. Saya mau tanya tuh TNI Polri itu kayak apa? Polri itu bagaimana menyikapi Mega? Satu. Kedua, itu saudara saya juga Sukmawati melakukan penghinaan terhadap agama. Kenapa dia nggak diproses? Tahu-tahu udah di SP berapa? SP 3. Coba mana keadilannya? Mana keadilan di dalam bidang hukum ini? Terutama ini Polri ini. Dua loh ini. Ini kebetulan saudara saya semua. Itu pertanyaan saya. Tolong dijawab itu. Siapa yang berwenang di sini? Presiden boleh, TB1 juga boleh. Tapi jawab itu. Itu Megawati bagaimana tuh? Kemudian Sukmawati bisa di SP3. Sedangkan saya selama di dalam pasal berapa tuh? 107 atau enggak? Mengajukan untuk perubahan ketatanegaraan itu tidak bisa dipidana. Ayat berapa itu disebut? Kok belum saya tahun 2016 saya juga komplain sebetulnya. Makanya saya heran kalau orang-orang teman-teman ada yang dibilang dituduh makar, ini kok gampang banget. Sementara di depan mata tuh Megawati melakukan makar itu terhadap Gus Dur itu. Itu saya mau tuduh tuh bagaimana tuh yang namanya TNI Polri terutama itu
melihat ketidakadilan hukum kayak begini. Ya udah, terima kasih ya Pak. Maaf ini puasa. Itulah almarhum Rahmawati yang mengatakan kalau Megawati ya melakukan koruptor.